Halo guys, apa kabar? Buat kalian yang ngikutin perkembangan industri game, kalian pasti ngerasa kalau tiap baca berita, ada aja masalah baru dari Ubisoft. Kayak nggak ada habis-habisnya. Mulai dari game yang ditunda, saham yang anjlok, sampai drama internal yang bocor ke publik. Nggak ada tenang-tenangnya lah kerja di Ubisoft. Tapi di awal tahun 2026 ini, beritanya beda bro. Ubisoft baru aja ngerilis pengumuman yang benar-benar ngerubah struktur perusahaan mereka dan nasib game-game yang mungkin lagi kalian tungguin. Banyak banget media yang membahas ini. Game yang udah kita tunggu bertahun-tahun, tiba-tiba hilang gitu aja. Studio ditutup, tim dipecah-pecah, karyawan dipaksa balik kantor, dan ambisi mereka buat nyari duit makin gak masuk akal. Di video kali ini, kita bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Ubisoft. Kita bakal bahas dokumen internal mereka yang baru aja bocor ke publik. Kita bakal lihat nasib tragis Prince of Persia, rencana Assassin's Creed yang bakal diperas habis-habisan, dan kenapa mereka maksa banget pakai AI buat gantiin manusia. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, dan nyalain notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari kabar yang paling bikin sakit hati, terutama buat kalian gamer di zaman PS2. Kalian pasti ingat banget kan sama proyek Prince of Persia, The Sands of Time Remake, game yang udah dijanjiin lama banget. Awalnya dikerjain sama studio Ubisoft di India, terus trailernya dihujat habis-habisan karena grafisnya jelek. Akhirnya, proyeknya ditarik, dipindahin ke studio Montreal, studio yang bikin Assassin's Creed pertama. Waktu itu kita sempat optimis, karena ditanganin studio aslinya. Janjinya mau diperbaiki supaya keren, tapi terus-terusan diundur. Kita cuma bisa nebak-nebak, ini game sebenarnya masih hidup nggak sih? Sekarang kita punya jawaban pastinya, dan jawabannya pahit banget. Di dokumen resmi Ubisoft yang judulnya, Ubisoft mengumumkan perombakan besar-besaran pada struktur organisasi, operasional, dan portofolio untuk merebut kembali kepemimpinan kreatif dan memulihkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Di bagian, memperkenalkan portofolio yang kembali difokuskan dengan roadmap yang direvisi secara signifikan. Ubisoft telah menghentikan 6 game yang tidak memenuhi standar kualitas baru yang ditingkatkan, serta kriteria prioritas portofolio yang lebih selektif di tingkat grup. Ini termasuk remake Prince of Persia The Sands of Time, serta 4 judul yang belum diumumkan, termasuk 3 IP baru dan 1 judul mobile. Bahkan ada 1 game lagi yang identitasnya belum ketahuan, tapi ikut kena juga. Jadi, ya game itu udah resmi mati. Udahlah bro, nggak usah kita tungguin lagi. Tim developernya sempat ngasih pesan terakhir di Twitter. Intinya mereka bilang, mereka udah curahin hati dan tenaga buat ngebangkitin game legendaris ini. Mereka pengen banget ngasih yang terbaik buat fans. Tapi ya, keputusan ada di tangan bos besar. Kalau dianggap nggak nguntungin, ya udah, selesai. Terus gimana nasib Assassin's Creed Black Flag Remake? Banyak yang ngira, ini juga dibatalin. Tapi tenang aja. Menurut dokumen, target rilisnya digeser dari 2006 ke 2027. Jadi gamenya masih ada. Cuma ya, kalian harus sabar nunggu setahun lagi. Padahal gosipnya, ini game udah hampir jadi loh. Tapi karena kekacauan ini, jadwalnya jadi mundur semua. Alasannya apa sih semua ini dibatalin? Di dokumen katanya, karena tidak memenuhi standar kualitas baru. Tapi kalau kita ngomongin fakta, ini 100% pasti masalah duit. Di dokumen resmi Ubisoft yang judulnya, Ubisoft mempercepat transformasinya dengan meletakkan dasar bagi model operasional baru melalui pembentukan anak perusahaan dan suntikan dana tunai sebesar 1,16 miliar euro dari investor terpilih Tencent. Di bagian, ketentuan utama dari kesepakatan yang mengikat dengan Tencent. Tencent itu udah nyuntik dana 1,16 miliar euro ke Ubisoft, itu sekitar 23 triliun rupiah. Investasi ini membuat Tencent memiliki sekitar 25% saham di unit baru yang namanya Vantage Studios. Tencent pasti pengen Ubisoft lebih efisien. Mereka nggak mau buang duit buat proyek yang nggak pasti untung gede. Padahal Prince of Persia itu kan game yang ngelahirin mekanik parkour buat Assassin's Creed. Tapi sekarang malah dikorbanin biar Ubisoft bisa fokus ke franchise lain yang dianggap lebih ngasilin duit. Kalau game-game tadi dibuang, Ubisoft mau fokus kemana? Mereka sekarang merombak total struktur perusahaannya. Mereka memecah diri jadi 5 creative houses atau 5 divisi rumah kreatif. Biar lebih jelas, ini dia gambar pembagian detailnya. Host 1
Vintage Studios. Ini adalah kasta tertinggi, alias anak emasnya Ubisoft. Divisi ini yang pegang franchise raksasa kayak Assassin's Creed, Far Cry, dan Rainbow Six. Fokus mereka cuma satu, nyari duit sebanyak-banyaknya. Host 2, Shooter. Ini markasnya game shooter. Isinya The Division, Ghost Recon, sama Splinter Cell. Tugas mereka bersaing sama game shooter kompetitif lain di pasar. Host 3, Live Service. Ini tempatnya game yang gak ada tamatnya, alias game as a service. Isinya kayak For Honor, The Crew, dan Skull and Bones. Tujuannya buat nahan pemain main selama mungkin. Host 4, Dunia Naratif. Ini yang paling sedih. Ini kayak rumah buangan buat game-game yang fokus ke cerita. Isinya kayak Anno, Prince of Persia, sama Beyond Good and Evil. Karena game beginian susah diperes, divisi ini paling rawan kena potong budget kalau nggak langsung cuan. Host 5, Casual dan Keluarga. Fokus ke game santai kayak Just Dance dan game-game mobile. Kelihatannya remeh, tapi ini sebenarnya salah satu sumber duit mereka yang stabil. Jujur, sistem ini ngingetin aku sama cara kerjanya Call of Duty di Activision. Kalian tahu kan, Call of Duty itu punya 3 studio utama, Treyarch, Infinity Ward, sama Sledgehammer. Kalau satu studio keteteran, studio lain dipaksa turun tangan buat bantuin biar gamenya rilis tepat waktu. Ini sistem yang toxic banget dan sering bikin developer stres berat karena kayak kerja rodi. Dan sekarang, Ubisoft mau ngopi cara itu. Gaji manajemen di tiap host ini juga bakal bergantung sama seberapa sering kita mainin game mereka. Jadi kalian bayangin tekanannya seberat apa. Tapi yang paling gila itu targetnya bro. Di dokumen bagian deskripsi buat host 1, ada tulisan yang bunyinya mengubahnya menjadi brand yang menghasilkan miliaran setiap tahun. Mereka mau franchise kayak Assassin's Creed, Far Cry, dan Rainbow Six jadi brand yang ngasilin 1 miliar euro setiap tahun. Ini angka gila banget. Coba kita lihat datanya. Di dokumen resmi Ubisoft yang judulnya Ubisoft melaporkan angka pendapatan paruh pertama tahun 2004-2005. Di bagian paling bawah, Rainbow Six Siege, game paling sukses dan paling cuan punya Ubisoft sepanjang masa, butuh waktu sekitar 8 tahun buat ngumpulin total pendapatan 3,5 miliar euro. Terus, Assassin's Creed sebagai franchise butuh waktu 10 tahun buat dapat 4 miliar euro. Lah, ini sekarang mereka mintanya 1 miliar per tahun. Kebayang nggak dampaknya ke kita? Kalau targetnya setinggi ini, artinya game itu harus diperes abis-abisan. Siap-siap aja, Assassin's Creed bakal dirilis setiap tahun lagi, kayak dulu. Atau yang lebih parah, microtransaction yang makin gila. Beli booster, beli skin badut, beli misi tambahan. Save slot dibeli juga kayaknya. Semua dah tuh dicuanin demi ngejar angka 1 miliar euro itu. Kelihatan banget prioritasnya udah geser jauh. Bukan lagi soal bikin game keren yang bikin kita kagum, tapi gimana caranya jadiin game mereka mesin cuan. Belum puas sama target duit yang gak masuk akal tadi, Ubisoft ternyata masih punya satu rencana lagi. Tujuannya untuk neken biaya produksi, tapi tetap maksa keterlibatan pemain. Mereka dengan bangga bilang bakal investasi gede ke teknologi baru. Di dokumen mereka nyebut ini Player Facing Generative AI. Apa tuh maksudnya? Bedanya apa sama AI biasa? Kalau AI biasa, itu dipakai developer di belakang layar. Misalnya, buat bantu coding atau ngerapin bug. Tapi kalau player facing, berarti AI-nya bakal langsung ketemu sama kita di dalam game. Kemungkinan besar teknologi ini bakal dipakai buat bikin NPC yang ngomong otomatis tanpa naskah. Atau bikin misi-misi random yang nggak ada habisnya. Tujuannya, biar kalian grinding terus di dalam game sampai mampus. Jadi, daripada mereka bayar penulis naskah atau bayar pengisi suara, mending pakai AI. Murah, cepet, bisa kerja 24 jam, dan nggak bakal protes minta naik gaji. Ngeri kan Ubisoft? Terus aja kayak gitu. Terus, nasib karyawannya gimana? Di dokumen Ubisoft, mewajibkan semua tim buat kembali bekerja di kantor 5 hari seminggu. Nggak ada lagi kerja dari rumah atau hybrid. Alasannya, buat meningkatkan kerjasama. Tapi kalau kita bedah lagi pakai logika, ada 2 alasan sebenarnya yang lebih masuk akal. Pertama, monitoring. Selama kerja dari rumah, Ubisoft sering banget kena leak atau bocoran data. Dengan maksa masuk kantor, mereka bisa ngawasin layar komputer karyawan secara langsung.
jadi lebih aman dari bocoran. Kedua, masalah sewa gedung. Ubisoft punya kontrak sewa gedung-gedung mahal di banyak negara. Sayang banget kalau gedung itu kosong. Jadi daripada rugi bayar sewa gedung, mending karyawannya dipaksa menuhin itu gedung. Tapi efek sampingnya ngeri bro. Kebijakan kayak gini biasanya dipakai perusahaan besar buat taktik quiet firing. Apa itu quiet firing? Artinya, daripada pecat orang terus harus bayar pesangon gede, mending bikin aturan kerja yang ribet. Biar karyawannya nggak betah, stres, terus resign sendiri. Perusahaan hemat duit, kuota karyawan berkurang. Kejem banget emang, tapi itulah realitanya korporat bro. Kenapa Ubisoft nekat banget ngelakuin semua langkah ini? Kenapa harus sekarang? Jawabannya, lihat angka ini. Non-IFRS EBIT atau keuntungan operasional sekitar minus 1 miliar euro. Itu sekitar 19 triliun rupiah. Itu kerugian operasional yang gede banget bro. Mereka lagi rugi parah. Kondisi keuangannya lagi kritis. Makanya mereka panik, batalin Prince of Persia yang dianggap beban, dan sampai nutup studio. Di dokumen disebutin secara spesifik kalau mereka menutup Halifax Mobile Studio dan The Stockholm Studio. Bahkan studio kayak Red Links dan Massive Entertainment, mereka juga kena restrukturisasi. Studio andalan yang bikin The Division, Avatar Frontiers of Pandora, dan Star Wars Outlaws. Padahal, itu adalah studio paling jago yang mereka punya. Kalau studio segede itu aja bisa kena, berarti nggak ada yang aman di Ubisoft sekarang. Dan ada satu tanggal penting yang harus kalian catat, 12 Februari 2026. Menurut bocoran yang beredar, di tanggal itu mereka bakal ngumumin penutupan studio dan gelombang PHK berikutnya. Jadi bersih-bersihnya belum kelar bro. Banyak analis bilang, alasan kenapa Ubisoft masih bisa jalan sekarang, itu karena suntikan dana dari investor besar kayak Tencent. Kalau nggak ada duit itu, mungkin ceritanya udah beda. Jadi intinya, semua perubahan ini adalah soal bertahan hidup. Mereka lagi berusaha mati-matian, menutup kerugian, biar perusahaan bisa tetap jalan. Jadi kesimpulannya gimana? Di dokumen ini, Ubisoft berkali-kali pakai kata gamer-centric, yang artinya berpusat pada gamer. Kedengarannya sih bagus, tapi coba bandingin sama tindakan mereka yang barusan kita bahas. Mereka matiin Prince of Persia, target 1 miliar euro per tahun, pakai AI buat gantiin konten, sama maksa karyawan masuk kantor. Rasanya susah banget buat percaya kalau ini semua demi gamer. Ini mah lebih ke investor centric kayaknya. Semuanya dilakuin biar laporan keuangan kelihatan bagus, biar harga saham naik, dan investor seneng. Dan kita sebagai gamer cuma dianggap sumber cuan doang. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah strategi besar-besaran ini bakal sukses nyelamatin Ubisoft dan bikin game mereka jadi bagus lagi? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.